Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Adalia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dari ketiganya, saya berkontribusi pada Dharma Pengajaran sebesar 60%, sementara pada Dharma Penelitian 20%, dan Dharma Pengabdian sebesar 20%. Pada bidang pengajaran, saat ini saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Teknologi de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengajaran bahasa Prancis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok saya dalam bidang pengajaran, di mana ini merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi yang berbasis outcome-based education yang didasarkan pada profil lulusan, yaitu tenaga pendidik bahasa Prancis yang kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan bahasa Prancis dan pembelajarannya. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dan memiliki beban sebesar 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Media yang digunakan dari yang berbentuk sederhana hingga menggunakan audio visual dengan memanfaatkan teknologi informatika. Keluaran dari mata kuliah ini adalah pembuatan media pembelajaran dalam bentuk audio visual. Adapun capaian pembelajaran lulusannya meliputi 4 aspek, yaitu sikap dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan semangat kemandirian, kewirausahaan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Kemudian pengetahuan dengan menguasai strategi inovatif, perangkat pembelajaran, media, dan alat evaluasi pembelajaran bahasa Prancis. Lalu keterampilan umum dengan mampu mengkaji implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora berdasarkan tata cara dan etika ilmiah. Dan keterampilan khusus dengan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran bahasa Prancis baik dengan tujuan umum dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelajarannya terdapat 12 materi, yaitu aspek teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, kesesuaian media berbantuan teknologi untuk pengajaran dan atau pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA, media teknologi untuk materi bahasa Prancis kelas 11 SMA atau MA yang meliputi présenter telefon, interview, enseignement de quelque chose, dan estimate monde de quelque chose, yang juga istilah beda. Kemudian media teknologi untuk materi bahasa Prancis kelas 12 SMA atau MA yang meliputi proposal souvenir, instructive, information education, décrire et caractériser des personnes, dan décrire les relations entre des personnes. Pada penilaiannya, dari 100% nilai yang akan diperoleh oleh mahasiswa, terdapat 5 aspek yang perlu dilengkapi, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 20%, hasil proyek pengembangan media pembelajaran 30%, tugas dan kuis masing-masing 5%, dan UTS serta UAS masing-masing 20%. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya menyusun SPS dengan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada model pembelajaran teknologi supported collaborative problem solving yang merupakan kolaborasi dari model case method dan team based project yang telah saya lakukan, dan tentunya juga disertai dengan kriteria penilaian. Saya juga menjelaskan tentang perkuliahan yang perlu ditaati terkait kegiatan perkuliahan yang akan dilakukan dalam 1 semester untuk mengawali pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana perkuliahan pada mata kuliah ini terlaksana meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi yang diajarkan adalah materi pertemuan kedua, yaitu kesesuaian media berbantuan teknologi, pengajaran dan atau pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA. Mahasiswa akan berkelompok dan mendapatkan pembagian media pembelajaran untuk kemudian diminta mengeksplor fitur-fitur media pembelajaran terpilih. Sambil mempelajari materi bahasa Prancis tingkat SMA atau MA yang diperoleh sesuai pembagian, mahasiswa juga merancang materi pembelajaran pada media pembelajaran terpilih sesuai dengan alur tujuan pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA. Kemampuan yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA. Mode perkuliahan dilakukan secara luring dengan metode pembelajaran yang didasarkan pada pengembangan model teknologi supported collaborative problem solving, yaitu kolaborasi, model cosmetik, dan team-based project yang telah saya lakukan. Selain itu, bagi mahasiswa yang berhalangan hadir, perkuliahan juga dapat dilakukan secara asinkronis, di mana mahasiswa difasilitasi oleh Estelena atau Electronic Learning Aid dan Google Classroom oleh universitas, sehingga mahasiswa dapat mengakses dengan menggunakan email dari universitas untuk mempelajari materi dan juga mengerjakan tugas pada pertemuan tersebut.
Ini kita akan mencoba mengakses bagaimana tampilan dari masing-masing LMS tersebut. Yang pertama akan saya coba tampilkan adalah Elena dengan cara mengetik apps.unes.ac.id. Saya akan langsung masuk ke dalam Elena. Kita coba klik bagian ini. Saya akan mengakses bagian semester genap karena sementara ini ya semester masih berada pada semester genap tahun ajar 2024-2025. Kita bisa klik bagian ini dan klik My Courses. Ya, sudah tampil. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah yang berkaitan dengan TIK atau Teknologi dalam Information adalah Komunikasi Ruang Seminar. Saya akan klik bagian ini. Ini adalah tampilan dari LMS untuk mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah TIK untuk pengajaran bahasa Prancis. Saya sudah mengisi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk pembelajaran satu semester pada mata kuliah ini ya, mulai dari deskripsi perkuliahan, kemudian masuk ke dalam pertemuan pertama yaitu materi hakikat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, berikut dengan kuis, kemudian juga pembagian kelompoknya, dan masuk ke dalam materi kedua yaitu kesesuaian media berbantuan teknologi untuk pengajaran dan atau pembelajaran bahasa Prancis. Di sini juga saya menyajikan atau mengunggah materi tambahan terkait kriteria pemilihan media. Berikutnya sampai seterusnya saya juga menyajikan Zoom di sini. Di sana sudah tersedia Zoom untuk bisa diklikkan dan akhirnya dapat langsung bergabung. Kemudian ujian tengah semester mereka juga sudah saya tugaskan untuk mengembangkan media berdasarkan pembagian kelompoknya dan seterusnya hingga sampai di ujian akhir semester. Berbagai kekosongan pada pertemuan-pertemuan yang ada di sini sudah saya alihkan ke dalam Google Sheet ya yang ada di kelompok pengembangan media. Sehingga pada tiap pertemuan yang ada di Elena ini tidak saya membuatkan secara terpisah karena semuanya sudah saya tadikan menjadi satu melalui Google Sheet ini. Tetapi untuk pengajaran atau pembelajaran TIK, saya lebih berfokus pada Google Classroom sehingga selain Elena saya juga menggunakan Google Classroom. Sudah kita akses ya dan kita sudah masuk pada tampilan awal dari Google Classroom. Contohnya yang ada di teknologi dalam Information adalah Komunikasi Ruang Seminar. Saya juga sudah memasukkan berbagai aspek yang ada seperti yang ada di Elena. Mulai dari pertemuan yang pertama yaitu kontrak perkuliahan, kemudian berikutnya ada kuis ya, kuis yang saya berikan pada mahasiswa untuk pertemuan pertama. Kemudian selain itu ada juga kelompok pengembangan media yang sudah terintegrasi dengan Google Sheet-nya. Kita akan coba melihat seperti apa tampilan Google Sheet-nya. Di bagian inilah yang saya maksud bahwa semuanya akan bekerja sampai satu semester, jadi tanpa perlu saya update setiap pertemuannya ya. Dimulai dari pengembangan medianya, mereka perlu menyertakan linknya di sini, lalu akan saya update statusnya seperti apa, dan saya akan berikan catatan untuk perbaikan medianya setelah mereka mempresentasikan. Adapun setelah bagian ini sudah selesai mereka lengkapi, untuk bagian perbaikan mereka juga akan melakukannya di bagian sheet yang berbeda. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Setelah kelompok pengembangan media, kemudian pengembangan media yang perlu mereka kerjakan, tapi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip media pembelajaran ya. Saya juga menyertakan itu di dalamnya. Kemudian ada kriteria pemilihan media seperti yang tercatat di Elena tadi. Ada juga saya mengunggah di sini ATP atau alur tujuan pembelajaran (SMA) yang perlu mereka jadikan pedoman dalam mengembangkan media dan juga merancang materinya pada media terpilih. Untuk ATP sendiri, keunggulan dari Google Classroom adalah ketika saya menggunakan Google Sheet ya, mahasiswa bisa serentak masuk dengan gawainya atau template masing-masing untuk melihat apa yang sudah saya unggah tanpa perlu mengunduh, atau bagian tugas pun tanpa perlu mahasiswa mengunggah, sehingga ini menjadi salah satu upaya yang lebih efektif ya dan juga efisien untuk melihat secara bersama-sama, secara kolaboratif materi yang ada ataupun tugas yang sudah diunggah. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk jadi pada mata kuliah ini. Mari kita menyimak bersama-sama dengan proses pengajaran secara langsung, mulai dari aplikaasi, kegiatan inti, dan penutup kegiatan pembelajaran untuk materi pada pertemuan kedua. Terima kasih. Bonjour. Comment ça va? Voilà, moi je vais bien aussi, merci. Oke, ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya, tapi sebelum masuk ke materi, saya mau memastikan dulu nih. Mengingat ini sudah jam 1 siang ya, hawa-hawa di luar itu kan teduh, sejuk ya.
cocoknya untuk apa ini? Untuk tidur ya, bukan untuk belajar. Nah, saya memastikan apakah kalian siap belajar atau tidak ya. Sekali lagi saya akan menyapa, kalau suaranya bergemuruh ya, seperti selayaknya ada 1000 orang di stadion, berarti kalian simak. Sekali lagi ya, bonjour. Alhamdulillah, berarti sudah semangat ya, sudah siap, jiwa dan raganya sudah ada di sini semua ya, artinya tidak gentayangan ya pikirannya. Baik, sebelum masuk ke materi ya, kita kilas balik dulu nih. Untuk pertemuan kemarin, kira-kira membahas tentang apa sih materinya? Ada yang masih ingat? Ya, tentang apa? Wala, biang ya, tentang hakikat TIK dalam pembelajaran ya. Judulnya saja hakikat ya. Hakikat itu berarti sesuai alurnya ya. Secara alamiah perannya adalah seperti apa? TIK itu dalam pembelajaran. Untuk apa sih perannya dalam pembelajaran? Apa sih yang kalian ketahui kira-kira? TIK itu untuk apa ya dalam pembelajaran? Ya, Sasa? Iya. Betul ya. Saya mengambil garis besar atau kata efektif dan efisien ya. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, kalian tidak mengalami ya. Saya mengalami ya. Zaman saya itu masih menggunakan HP. Kalian tahu tidak? Itu juga saya tidak tahu ya. Dengan adanya teknologi informatika yang sekarang ini sudah semakin berkembang, jadi kita bisa menikmati itu. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak lagi bergantung dengan pengajar yang hanya ceramah saja di kelas ya. Sedangkan kalian juga bisa saling menyampaikan pendapat, kemudian aktif di dalam kelas, saling berinteraksi dengan adanya bantuan media. Kemudian, nah, materi hari ini sebenarnya berkaitan dengan kesesuaian ya, kesesuaian media berbantuan teknologi untuk pembelajaran apa? Sesuai dengan prodi kita, pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA. Karena mata kuliah ini menjadi bekal ketika kalian nanti melaksanakan praktik mengajar ya di SMA tentunya. SMP bukan tidak ada bahasa Prancis ya, jadi sudah pasti di SMA ataupun SMK ya, jadi setara. Nah, dengan materi-materi yang kalian dapatkan, khususnya kita fokus di hari ini kesesuaiannya dengan materi ya, jadi kalian sudah punya pengalaman bagaimana penyusunan materi pada media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengecek ya, mengecek presensi kalian dulu, apakah kalian sudah hadir semua atau belum. Ada Nilam hadir, Najwa, Davina, Yantea, Noval, Maul, ya, hadir semua ya. Tetapi sebelumnya saya meminta ada yang memimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Niko saja ya, silahkan Niko. Alhamdulillah. Ya, kita sudah mulai masuk ke sesi materi ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai materi sebelumnya, kemudian tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita masuk ke dalam materi mengenai kesesuaian media berbantuan teknologi untuk pembelajaran bahasa Prancis tingkat SMA atau MA. Ya. Nah, saya akan menayangkan ya tabel mengenai alur tujuan pembelajarannya. Tetapi sebelum itu, kalian tadi sudah paham hakikat, kemudian perannya atau manfaatnya. Sebutkan jenis media salah satunya saja ya, yang sekiranya sesuai untuk pengajaran. Atau berkaca dari dosen sebelumnya yang banyak menggunakan media, disebutkan Canva, Quizzes, apa? Word, Microsoft Word, oke. Kahoot, apalagi? Woodwall, Classroom, nah kemudian apalagi? Google Form, oke, apalagi? Elena ya, Elena adalah fasilitas dari universitas. Ada lagi, satu lagi? Zoho ya, banyak sekali ternyata ya yang bisa dijadikan sebagai alat pengajaran. Nah, saya akan menampilkan alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya bisa kalian akses ya di Google Classroom ya. Jadi di Google Classroom saya sudah mengunggah semua yang akan kita lakukan selama satu semester ya. Untuk alur tujuan pembelajaran kalian bisa klik bagian ini ya, dan sudah saya buka di sini. Kita lihat apakah terlihat dengan jelas, atau kalian bisa mengaksesnya sendiri di G Suite masing-masing ya. Bisa langsung dibuka laptopnya ya. HP juga ini sangat kompatibel ya, jadi bisa dibuka dari berbagai gawai. Nah, sudah ada yang masuk ya. Kaila sudah masuk. Di sana judulnya sudah tertera jelas ya, alur dan tujuan pembelajaran bahasa Prancis fase F ya, untuk
SMA kelas 11 dan kelas 12, tingkat SMA, MA maupun SMK yang ada bahasa Prancisnya. Coba sekarang kita lihat. Nah, yang dimaksud dengan fase F itu adalah capaian pembelajarannya ya. Bisa kalian lihat di bagian sebelah pojok sana ya. Kalau dari kalian berarti pojok kiri. Nah, di sana ada capaian pembelajaran yang perlu dipenuhi baik kelas 11 maupun kelas 12 yang disesuaikan dengan 4 keterampilan berbahasa ya. Ada apa saja? Yang pertama, menyimak ya atau mendengarkan, kemudian berbicara, lalu ketiga membaca, dan terakhir menulis ya. Kalau dilihat di sana sudah sesuai ya susunannya ya. Jadi menyimak kalau dalam bahasa Prancis adalah comprehension oral, kemudian berbicara production oral, membaca comprehension écrit, dan terakhir menulis production écrit. Kalian bisa menemukan berbagai informasi mengenai capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa ya, artinya ya di akhir pembelajaran. Semuanya sesuai dengan berbagai keterampilan. Contohnya pada menyimak ya, diharapkan mahasiswa memahami informasi umum ya. Jadi dari teks lisan ya, teks lisan itu berarti yang diperdengarkan melalui audio. Mahasiswa kalau di tingkatan kita ya, kalau di tingkat SMA itu berarti siswa diharapkan bisa memperoleh informasi dari audio yang diperdengarkan meskipun audionya dalam bahasa Prancis. Kalau sudah bisa memperoleh informasi yang diperdengarkan berarti sudah terpenuhi keterampilan menyimaknya. Nah, kalau berbicara apa yang diharapkan dari siswa? Kalau kalian lihat, dapat memproduksi ya. Tadi ada perbedaan memperoleh ya, memperoleh informasi. Nah, kalau berbicara memproduksi, artinya apa kalau memproduksi? Nah, bisa mengobrol, berbicara, atau minimal bertanya ya dalam bahasa Prancis. Yang ketiga, membaca, apa yang diharapkan? Bisa membaca setidaknya ya, dan memahami. Apa yang dipahami? Apa yang dibaca, informasi yang ada di teks ya. Terakhir, apa? Keterampilan menulis. Apa yang diharapkan? Menyusun teks ya, sudah pasti karena menulis pasti disuruh menyusun teks dalam bahasa Prancis. Nah, itulah yang diharapkan capaian pembelajaran dari fase F untuk anak-anak SMA kelas 11 dan 12. Ada yang penasaran tidak? Kenapa tidak pasti disebutkan madam? Nah, betul ya. Karena bahasa Prancis biasanya mulai diajarkan dari kelas 11 berlanjut ke kelas 12. Kan itu semua dari penjurusan ya. Kalau kelas 10 mata pelajarannya masih umum, lalu naik kelas 11 ada penjurusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, nah masing-masing sudah dikelompokkan. Ada yang untuk kelas 11 dan kelas 12 ya. Ini kelas 11, yang bawahnya kelas 12 ya. Ada di highlight ini ya. Alur tujuan pembelajaran yang kalian lihat, ada berapa materi dari kelas 11 ini ya, untuk sekian baris. Ada berapa materi kira-kira? 13 ya. Yang pertama yang bisa kita lihat, materi apa? Présenter. Yang kedua, présenter quelqu'un. Yang ketiga, localiser un objet ou une personne. Ya, terus sampai 13 ya. Jadi mengajar itu tidak sembarangan ya, materinya sudah ditentukan nanti ketika kalian praktik mengajar di SMA. Tidak salah-salah, saya mau mengajar ABCD aja lah ya hari ini, tidak boleh, karena pertemuan pertama saja sudah diatur. Yang diajarkan untuk kelas 11 pertamanya adalah seperti sudah pasti memperkenalkan diri dulu ya. Kemudian kalau untuk kelas 12 ada berapa materi? Ada 10 saja ya, ada 10. Dimulai dari raconter un souvenir, un fait de fait, kemudian raconter des faits divers, raconter une expérience passée, dan seterusnya ada 10 ya. Jadi kelas 12 itu tidak mengulangi lagi dari présenter ya, tiba-tiba gurunya mengajarkan ayo kita belajar présenter lagi. Nah, itu mengalami sebuah kemunduran ya, karena kelas 12 harus melanjutkan dari yang dicapai di kelas 11. Nah, untuk kalian menyesuaikan materi dengan medianya, yang perlu kalian perhatikan selain materi-materi tadi ya, ada tindak tuturnya, rinciannya ada di sebelah sini di bagian glosarium ya. Jadi supaya tidak kemana-mana, ada pemetaannya ya. Di media itu misalkan ada yang mendapat présenter nih, berarti di dalam medianya yang perlu dijelaskan adalah hal-hal ini ya, dimulai dari nama, ada apa lagi selain nama? Kewarganegaraan, terus umur, apalagi profesi. Tetapi ada juga tanda artinya dan lain-lain, asalkan masih setara ya. Jadi misalkan selain profesi apalagi yang bisa disebutkan? Kesukaan ya, atau hobi. Kemudian misalkan nomor telepon, boleh tidak? Boleh ya, karena idom ite yang memperkenalkan diri. Nah, itu yang masuk ke dalam berbagai alur tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti kalian membuat medianya harus disesuaikan dengan glosarium yang ada. Oke.
sambil menatap, menghayati dan mempelajari yang ada di depan, saya akan membagikan kelompok ya, masing-masing 2 kelompok saja supaya terlihat semuanya bekerja ya, karena ada saja satu kelompok yang tidak bekerja. Oke, saya bagikan. Sebenarnya sudah saya buatkan di sini ya, bisa kalian lihat ya. Yang pertama ya, jadi ini duduknya bisa langsung berpindah ya bersama kelompoknya masing-masing ya. Nilam dengan Najwa sudah ya, berdempetan selayaknya sendal. Kemudian ada Davina dan Iantea. Sudah, oke. Karena kalian sudah melihat mungkin ya, jadi duduknya barengan ya. Novel dan Makmul. Tadi sampai mana? Miko ya. Sekarang Miko dan Ahsan. Nah, Miko dan Ahsan ini sedang bercerai-berai ya, jadi jauh-jauhan. Silakan mendekat. Silakan kalian bertukar posisi ya. Novel bergeser sini dengan Makmul situ. Miko di pojok. Nah, dapat ya. Semuanya sudah berkelompok, sudah bisa berfokus ke depan. Oke. Kalian lihat di sana semuanya sudah mendapatkan materi masing-masing. Ada yang mendapatkan materi kelas 11, ada yang kelas 12. Nah, selain materi ada apa lagi yang sudah saya cantumkan di depan? Medianya ya, baik untuk materi dan evaluasi. Ada yang tahu tidak perbedaan kegunaan media untuk materi dan media untuk evaluasi? Ya. Wala, media untuk materi untuk penjelasan materinya, media evaluasi untuk memberikan evaluasi atau apa contoh evaluasi yang biasa kalian kerjakan di kelas? Nah, itu tahap paling berat. Nah, yang paling ringan adalah kuis ya. Masing-masing kelompok sudah mendapat ya. Kelompok pertama dengan media Google Slides untuk materi dan evaluasinya Quizlet ya. Nih, yang sudah mendapat, yang sudah melihat medianya ada apa saja, kalian bisa langsung browsing ya medianya. Bisa langsung browsing, silahkan browsing ya. Kelompok 1 Google Slides dan Quizlet, kelompok 2 Canva Kahoot ya, 3 Prezi dan Bamboozle, kemudian 4 Zoho Show, Wordwall, kelima Image dan Quizzes dan seterusnya ya. Sudah membuka medianya masing-masing, silahkan dibuka. Berikutnya adalah yang saya minta ya, sambil kalian membuka medianya, sambil kalian explore ya, explore di media itu ada apa saja. Kalian langsung fokuskan untuk materi yang mudah diakses itu fitur apa saja ya, kalian langsung pahami. Kemudian untuk yang evaluasi juga kira-kira apa yang bisa dijadikan untuk evaluasi ya, fitur yang paling mudah diakses ya. Mengapa saya mengatakan paling mudah diakses? Karena ketika pengajar memilih sebuah media pembelajaran itu harus didasarkan dengan prinsip kriteria pemilihan media pembelajaran ya. Ada yang tahu tidak apa saja prinsipnya? Coba kalian lihat. Ada berapa prinsip? Ada 6. Yang pertama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, mendukung isi pelajaran. Ketiga, praktis, luas dan bertahan. Maksudnya ya praktis diakses ya. Luas itu mudah sekali, jadi tidak repot, tidak membuat repot siswanya. Bertahan berarti jangan sampai ketika di kemudian hari, bulan ya, siswa ingin mengaksesnya lagi tiba-tiba hilang ya. Kemudian guru terampil menggunakannya. Jadi jangan hanya siswa yang terampil, pengajar juga harus terampil lebih dulu. Berarti kalian di sini posisinya sebagai guru nantinya memastikan harus paham dulu ya media yang akan diajarkan itu apa. Kemudian pengelompokan sasaran, kira-kira medianya cocok nggak nih untuk anak kelas 11 atau kelas 12 nantinya ya. Kemudian yang terakhir ada mutu teknis dari siswa ya. Dari si medianya itu misalkan seperti quiz, apakah menarik ya, eye catching atau tidak? Karena yang menarik itulah yang akan menimbulkan ketertarikan siswa ya. Nah, ini bersumber dari Kustandi dan Darmawan pada bukunya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran. Kita kembali lagi ya ke ATP tadi. Nah, sambil kalian melihat-lihat alur tunjang pembelajaran dan glosariumnya, sambil mengeksplor fiturnya, saya berikan waktu sejumlah 20 menit ya untuk kalian merancang kira-kira rancangan materi untuk media yang sudah saya bagikan itu seperti apa. Ya, nanti hasilnya akan kalian presentasikan di kemudian hari ya untuk pertemuan berikutnya. Kalian pertimbangan evaluasinya itu akan berfokus pada apa ya, juga materinya, apakah gramatika atau salah satu dari keterampilan berbahasa. Jadi kalian fokuskan di sana. Oke? Ya, baik.
Oke, waktunya sudah berakhir ya. Di sini saya sudah mendapatkan berbagai link yang sudah kalian masukkan ya, hasil dari rancangan media yang ada ya. Jadi saya akan menayangkan salah satunya saja untuk kemudian saya minta kelompok tersebut mempresentasikan secara sederhana saja gambaran singkatnya seperti apa, baik materi maupun evaluasinya ya. Saya akan memilih kelompoknya CASA. Untuk materinya ada di email. Ini saya coba buka. Nah, ya. Ini adalah salah satu materinya ya. Bisa dijelaskan CASA? Boleh, silahkan. Singkat saja untuk materinya. Sambil ke depan. Jadi karakteristik Delirious yang promis belum Delirious. Jadi yang mungkin kalian sudah berbeda dengan kata-kata Delirious. Jadi ini mendeskripsikan atau menjelaskan tempat itu di mana, tempat itu seperti apa. Oke. Ya, menurutnya ada apa saja yang CASA dan rekannya simpan di sini atau jelaskan di sini? Secara umumnya kami membedakan antara deskripsi Delirious dengan karakteristik Delirious. Oke. Itu maksudnya kalau Delirious itu secara gambaran misalnya. Nah ini artinya sang potensial audio itu artinya ketika orang itu bertanya di mana tempat yang mereka itu. Oke. Ya, baik, materinya sudah sangat lengkap ya. Saya lihat juga sudah baik penempatannya ya. Yang pertama yang diberikan adalah example di dialog ya. Jadi kalian akan lebih baik meletakkan terlebih dahulu contoh-contoh kalimat dalam bahasa Prancisnya. Baru berikutnya ya, slide berikutnya kalian jelaskan di sana strukturnya seperti apa atau kosakatanya seperti apa. Tergantung dengan fokus yang akan kalian ajarkan, apakah gramatika atau keterampilan berbahasa. Sekarang kita lirik ya, lirik bagian evaluasinya seperti apa. Oke, apa yang dimaksud dengan evaluasi dengan menggunakan apa ini? CASA dan Bamboozle, silahkan jelaskan. Jadi kami kedapatan Bamboozle yang dimana free fasilitas yang free itu hanya seperti ini, yaitu pertanyaan yang panjang tapi dengan jawaban yang singkat. Oke. Yang pertama itu preposition dong sertas correct. Nah itu ada contoh kalimatnya, misalnya itu sudah benar atau belum secara gramatikal. Jadi yang fokuskan itu ada lepas kasusnya maksudnya yang dikendalikan di baik adalah yang atau itu sebenarnya ada ini. Oke, jadi berfokusnya ke gramatikanya ya. Gramatika dan juga Preposition. Oke, baik, terima kasih CASA, kita beri apresiasi dulu. Voilà, c'est une bonne média ya avec c'est pas seulement pour les matières mais aussi pour l'évaluation ya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kalian jadikan referensi. Tentukan dulu materinya mau arah kemana, apakah gramatikanya, kosakata atau keterampilan berbahasa. Barulah kalian kembangkan materinya pada media untuk materi dan juga sesuaikan dengan evaluasinya untuk media evaluasi ya. Itu baik. Nah, berikutnya ya untuk gambaran perkuliahan berikutnya, adalah kalian akan mempresentasikan ya dengan kelompoknya masing-masing hasil pengembangan media yang sudah kalian susun sesuai dengan materi yang kalian dapatkan ya. Sekali lagi disesuaikan dengan ATP dan fokus pembelajarannya mau ke arah mana. Kemudian sebelum itu ya, agar saya bisa mengamati dengan baik, kalian yang belum sempat selesai sekarang silahkan menyertakan linknya ya di dalam Google Sheet ya. Bisa kalian langsung sematkan di sana linknya seperti apa untuk saya kaji dulu sebelum akhirnya kalian presentasi. Oke, terakhir ada yang mau kalian tanyakan atau tidak terkait materi perkuliahan hari ini? Mudah? Apakah kita nanti membuat materi media yang kita dapat dan kalian soal buat evaluasi? Oke. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan medianya ya, kalian tadi sudah mendapatkan medianya dan juga materinya. Nah, untuk menyusunnya kalian berkaca dulu, melihat dulu bagian ATP ini ya, khususnya di bagian bawah ya, yang ada glosarinya. Kalian lihat dengan baik. Nah, unsur-unsur yang akan kalian masukkan di dalam medianya itu ada apa saja untuk bagian materi. Nah, itu perlu juga difokuskan apakah mau gramatikanya saja yang diajarkan atau keterampilan berbahasa. Salah satunya misalkan mau audio, berarti misalkan mau menyimak berarti harus kalian tambahkan audionya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Bisa dipahami? Oke, baik. Materi hari ini sudah selesai dilaksanakan ya. Terakhir, ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Satu orang saja. Naya? Oke, baik ya. Jadi memang penting sekali kegunaan dari media berbantuan teknologi karena sekarang bukan lagi zaman primitif ya. Jadi semuanya serba teknologi. Maka kalian sebagai calon pengajar juga harus ambil ya dengan media-media
saja untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu. Tadi itu, berarti sekarang saya alihkan ke Pak Maul, silakan untuk kemudian dengan baca doa. Bon, merci pour aujourd'hui. On va se revoir à la semaine prochaine. Kalian sudah jadi materi medianya untuk kalian juga ya. Sekali lagi, merci pour aujourd'hui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu katakan maupun Bapak Ibu pegawai dan rekan-rekan, setelah video mengenai integritas dan kejuruan pendidikan, mudah-mudahan dapat mencerminkan kinerja yang telah saya lakukan selama 4 tahun ini. Saya juga mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan dalam tindak pidana kata dan sebagainya. Terima kasih.